warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilaha antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus masjid, imam masjid, alim ulama, cabir pandai, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Wabil khusus yang saya muliakan Hadrah Al-Banjari dari Kalimantan di Bapak Ibu. Al-Banjari. Tapi tinggalnya di Pematang Tebing. Saya lihat ada Ustaz Agus Rianto, Ustaz Mustaqim, Kalamuddin, dan Pak Kepala Selfie juga ada rupanya di sini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat serta anak-anak yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini sukses dari awal sampai akhir. Kita yang hadir ini Allah berikan pahala, dan saya doakan semoga semua kita yang hadir ini di hari akhirat nanti dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita diakui sebagai umat beliau. Pada malam hari ini saya sampaikan kepada kita cuma 3 saja. Yang pertama adalah apa keuntungan yang Allah berikan kepada kita yang hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Yang kedua, kenapa kita umat Islam bangsa Indonesia dan termasuk umat Islam yang ada di RT dan RW ini setiap tahun memperingati Maulid? Yang ketiga adalah apa-apa saja yang diamanahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah dia diangkat Allah menjadi Rasul. Cuma 3 ini saja yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, apa keuntungan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi? Keuntungan yang Allah berikan, 1, setiap langkah dan ayunan tangan Bapak Ibu dari rumah menuju masjid ini akan dihitung dan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Pertanyaan saya, siapa di antara bapak-bapak yang hadir yang menghitung langkahnya dari rumah menuju masjid? Coba tunjukkan. Tidak ada. Ibu-ibu yang di belakang, siapa tadi berangkat dari rumah menuju masjid ini dihitungnya langkahnya? Coba tunjukkan. Tidak ada. Nah, makanya Ibu setelah selesai acara kita ini, begitu keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri, mulailah hitung langkahnya.
ternyata dari ini sampai di rumah nanti 100 langkah. Tadi berangkat dari rumah ke masjid ini 100 langkah, berarti sudah 200 pahala yang dapat ibu dapatkan. Satu. Yang kedua, keuntungan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini adalah setiap bekas telapak kaki tempat duduk kita yang hadir ini akan dicatat oleh malaikat, disimpan di lauhul mahfuz, di hari akhirat nanti baru diperlihatkan oleh Allah kepada kita sebagai saksi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat atau orang-orang yang sudah meninggal dan tidak punya orang tua, mungkin mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhirat nanti orang-orang yang meninggal saat ini akan dihidupkan oleh Allah kembali. Di akhirat, kalau di dunia ini tidak akan ada orang yang meninggal hidup lagi kembali, tidak ada. Kalau ada orang yang mengakui bahwa orang yang meninggal itu hidup kembali, syirik. Jangan nanti di antara kita ada orang yang dihubungkan Muhammadiyah. Tiba-tiba apa kita katakan orang meninggal tadi itu juga dia. Kalau sempat orang yang sudah meninggal, mungkin punya malam ini dia hadir di masjid kita ini, jangankan saya bapak ibu pun akan lari dengan bangga. Kenapa? Orang yang hidup kembali itu diistilahkan hidup batu dan tanggal. Jadi tidak ada istilah yang seperti itu. Ya di akhirat nanti dihidupkan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat atau orang-orang yang sudah meninggal, maka Allah akan catat semua kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ketika hidup di atas dunia, dan semua kebaikan itu akan disimpan oleh Allah di lauhul mahfuz. Di hari akhirat nanti baru diperlihatkan oleh Allah. Berarti setiap bekas telapak kaki dan bekas tempat duduk kita yang hadir pada malam hari ini nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita, dan insya Allah itu pula yang akan membela kita di hari akhirat. Dua, yang ketiga, keuntungan kita yang memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini. Tadi dibacakan oleh Ustaz Agus Rianto dari Kecamatan Bukit Batu bersama Ustaz Jalaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ketika dibacakan Al-Quran kita semua diam, tidak ada yang bersuara, tidak ada yang meliput. Maka orang-orang yang mendengarkan atau menyimak ketika Al-Quran dibacakan, apa janji Allah? Luar biasa Bapak Ibu. Wa Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan orang Al-Quran, kamu dengarkan baik-baik, kamu tidak berbicara, dan
yang Allah, jangan ragu lagi Bapak Ibu. Insya Allah akan selamat mulai dari dunia sampai hari akhirat kelak. Yakin dan percayalah balasannya surga. Memang kalau saya lihat wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, memang wajah-wajah yang bakalan masuk ke dalam surga di hari akhirat nanti. Hingga yang keempat, keuntungan yang Allah berikan kepada kita yang memperingati Maulid Nabi. Bapak Ibu, ini adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena datang ke majelis taklim. Orang yang datang ke majelis taklim atau orang yang datang ke tempat-tempat majelis ilmu, maka kata Rasulullah, sahhalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia nanti masuk ke dalam surga. Bapak dan Ibu yang hadir ini, setiap hari Jumat atau mungkin setiap Sabtu atau mungkin nanti dimulai lagi malam Ahad yang akan datang, tinggalkan rumah, datang ke masjid ini. Kenapa? Karena ada majelis taklim, orang yang berjihad. Allah akan mudahkan masuk ke dalam surga. Tapi ada yang paling luar biasa. Ketika dia meninggalkan rumah, datang ke majelis taklim, tiba-tiba dia meninggal berada di dalam majelis taklim, maka orang tersebut matinya syahid. Orang yang mati syahid tidak ada balasan untuknya selain daripada surga. Bapak mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Mati lagi begini. Inilah keuntungan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Masuk kita yang keduanya. Kenapa kita umat Islam memperingati Maulid Nabi? Bapak Ibu, carilah dalam Al-Quran ini, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah yang terakhir, mulai dari juz yang pertama sampai juz yang ke-30, tidak ada satu ayat, tidak ada satu surah Allah mewajibkan kepada kita agar memperingati Maulid Nabi. Tidak bakalan kita jumpai. Kita balik-balik Al-Quran ini, kita cari indeks dalam Al-Quran di mana Allah mewajibkan atau menyuruh kepada kita umat Islam agar memperingati Maulid Nabi. Tidak bakalan kita jumpai. Cari hadis Rasul. Tidak juga kita jumpai. Al-Quran tidak ada satu ayat dan tidak ada satu surah Allah memerintahkan kepada kita agar kita memperingati Maulid Nabi. Tidak ada. Kita lihat hadis-hadis yang sahih, tidak bakalan kita jumpa di mana Rasulullah menganjurkan kepada kita, di mana Rasulullah mewajibkan agar kita memperingati Maulid Nabi. Tidak bakalan kita jumpai. Pertanyaannya, kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Nabi, kenapa mesti harus kita peringati Maulid Nabi? Jawabannya adalah satu, untuk mengingat-ingatkan kembali kepada umat Islam sejarah lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Jujur kita Bapak Ibu, jangankan anak-anak, orang tua anak saja sudah banyak yang lupa tentang sejarah kelahiran Muhammad. Walaupun setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, diulang-ulang, masih banyak juga lagi umat Islam yang lupa. Tapi kalau sekali saja ditampilkan Bilar menenju Leslie, ingat orang semua Bapak Ibu. Jangankan orang tua, anak-anak yang sekecil ini pun tahu ya. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi pada malam ini kembali ingatan umat Islam tentang sejarah lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya tanya, tanggal berapa lahir Nabi Muhammad Pak? Tanggal 12 Rabiul Awal.